Selamat malam pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Heribertus Gilnabit dan Heribertus Ngabut melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Jumat 17 September 2021. Ini adalah kunjungan perdana keduanya semenjak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai pada bulan Februari lalu. Kunjungan tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Perhubungan Nasional yang jatuh pada tanggal 17 September. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Saldi Sahadun dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Manggarai. Karena menurutnya kehadiran mereka merupakan dukungan terhadap Dinas Perhubungan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai instansi yang melayani publik. Disub kata Kadis Saldi akan selalu mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk komitmen penataan kembali sistem pelayanan di bidang transportasi di Kabupaten Manggarai. Dia juga memaparkan bahwa saat ini jumlah pegawai di dinas tersebut sebanyak 85 orang yang terdiri dari ASN 35 orang dan THL 50 orang. Kehadiran Bapak berdua adalah hal yang sangat penting dalam tugas kami di Dinas Perhubungan ini. Tentu kami butuh dukungan, perhatian, dan kedatangan Bapak berdua itu bentuk kekuatan yang kami inginkan. Sehingga kerja-kerja kami ke depan dengan semangat yang tentu kami yakini Bapak Bupati dan Wakil Bupati akan memberi support, memberi dukungan. Kami di sini sebagai gambaran Bapak Bupati dan Bapak Wakil ada 85 orang yang bekerja di sini sebagai ASN yang terdiri dari 35 orang PNS dan 50 orang TNI. Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut saat menyampaikan sambutan meminta kepada seluruh pegawai lingkup di Subruteng agar dalam menjalankan tugas harus mampu menempatkan diri. Hal yang penting juga, kata Wabub Heri, memasuki era perubahan seperti saat ini harus mampu beradaptasi serta tahu diri akan tugas sebagai seorang ASN. Sehingga dia meminta agar semua ASN di lingkup Pemkab Manggarai untuk tidak meninggalkan tugasnya sebagai ASN tanpa pemberitahuan. Memasuki medan baru, panjangkan lebar otak dan hati kita itu pada memanfaatkan luasnya hati teman-teman. Tapi jangan malas. Saya tahu ada yang juga tidak masuk kantor. Cukup sudah. Ya, Bupati dan saya lagi mengambil langkah saja. Capek juga untuk bayar kita nih, tapi tidak datang kantor. Saya bilang Bupati, perlu juga kita sesekali tes. Kalau dia lagak betul, kalau dia pejabat, nonjam saja. Supaya tahu bahwa jabatan itu bukan hak. Apalagi kalau dia lamar-lamar. Bupati dan saya tidak luar biasa. Tidak usah takut juga. Tapi ketika kita omong ini tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, buktikan. Karena itu juga menjadi komitmen politik Bupati dengan saya. Kami 3,5 tahun saja, tapi tolong buktikan. Tapi kita tidak sedang menakuti siapa seperti yang Bupati sampaikan. Tidak. Profesional. Siapa bikin apa? Tahu masalah, tahu menyelesaikan soal. Cepat dan tepat. Input jelas, orang hebat. Uang ada, sarana dan prasarana peralatan ada. Tapi jangan lupa terakhir, bungkus pakai aturan. Karena itu Pak Kadis bukan merekan mengancam teman-teman. Bupati dan saya sangat memberi apresiasi terhadap kerja kalian di sini. Tidak gampang. Sementara Bupati Manggarai Heri Nabit saat memberikan arahan meminta agar dalam menjalankan program harus merujuk pada RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah yang sudah dibuat. Sebelum menjalankan program, lakukan perencanaan dengan baik, walaupun dengan segala keterbatasan anggaran. Karena menurutnya perencanaan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik.
Dirinya juga meminta agar secepatnya melakukan penataan terhadap sistem lalu lintas, mulai dari lalu lintas dalam kota, angkutan pedesaan yang masuk ke kota termasuk parkiran dalam kota, serta pola pelayanan yang selama ini diterapkan mulai dirubah dengan melakukan inovasi. Dalam masa yang kurang terlalu bagus ini, untuk merencanakan semuanya dengan baik. Jadi kalau krisis itu tidak berarti tidur. Kalau krisis itu artinya kita duduk membuat perencanaan. Sehingga ketika situasi normal kembali, perencanaan dijalankan. Kita punya RPJMD ini sudah selesai. Jadi silahkan dibuka RPJMD-nya, kalau Bapeda belum sampaikan ke Dinas Perhubungan, minta ke Bapeda. Nah, artinya yang kita mau ajak adalah membuat perencanaan-perencanaan. Ya, sehingga tahun depan kita bisa jalan dengan baik. Lihat buka RPJMD, di RPJMD itu Dinas Perhubungan ada di posisi sebelah mana? Pertama. Kemudian yang kedua, di RPJMD itu ada indikator kinerja utama pemerintah daerah. Ada 14 indikator kinerja utama, IKU. Itu yang disebut 14 itu yang disebut dengan IKU Bupati. Jadi kalau menilai bupati dari sisi dokumen itu ada 14 indikator. Dari 14 indikator ini silakan nanti dilihat dan dikonsultasikan. Dinas Perhubungan dengan segala fungsinya, tugas dan fungsinya itu akan menentukan indikator yang mana dari 14. Sehingga berdasarkan itu Renstra SKPD bisa disusun dengan baik. Menyesuaikan dengan RPJMD yang paling baru. Sehingga kita punya rapor juga sama-sama jelas. Jadi kalau bupati diukur dari 14 indikator, kepala dinas diukur dari indikator-indikator apa yang ada dalam Renstra SKPD. Itu yang kemudian tertuang dalam perjanjian kinerja. Begitu juga kepala dinas dengan bidang-bidangnya. Nanti dilihat ya. Supaya apa? Supaya jelas kita punya tolok ukur. Jadi kalau mau ganti-ganti ke depan itu bukan karena suka tidak suka. Nah, makanya dari awal kita mau indikator-indikatornya dulu jelas ya. Begitu ya. Indikatornya jelas supaya kemudian kita punya anggaran juga jelas. Ini waktunya kita membuat perencanaan dengan baik. Ya, perencanaan dengan baik. Supaya perencanaan yang baik itulah yang akan menuntun kita menuju kepada kesuksesan. Kalau saya dan Pak Wakil percaya itu. Ya. Kalau sudah gagal merencanakan, orang Inggris bilang itu fail to plan itu sama dengan plan to fail. Gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Kalau tidak bisa buat rencana, kan gampang boleh main itu kan. Itu jelas. Karena itu merencanakan dengan baik. Mulai dengan penataan dulu. Rencana, tata dengan baik. Tata dulu semua. Tata. Kalau penataan beres, PAD pasti dapat. Tata dengan baik dulu. Lalu lintas ditata, dalam kota ditata, parkir ditata, lalu lintas antar kota juga ditata. Mulai dulu itu. Sehingga kemudian kita akan dapatkan pendapatan yang pasti lebih baik. Ya. Secara khusus saya titip hari ini adalah parkir dalam kota. Parkir dalam kota tolong diperbaiki. Satu, yang kedua lalu lintas dalam kota. Kemudian lalu lintas atau angkutan pedesaan yang masuk ke dalam kota. Itu juga tolong ditata. Itu menjadi PR kita dalam 3-4 bulan ke depan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Manggarai Jahang Fansi Aldus, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Yosef Mantara, staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Maximus Gandur, dan staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Dan Konstantinus. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat malam dan sampai jumpa.